Ibu yang punya hajat, yang punya harapan, yang punya keinginan, dipanjatkan dalam hatinya. Ini Ramadan, waktu dikabulkannya doa, ya, apalagi sekarang hari Jumat. Khususnya target Bappenas DKI Jakarta, Allah sampaikan, Allah lampaukan, tentu dengan ridhonya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya. Ala hadirin wa likulli niyatin shaliha ala hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya para pimpinan Bappenas DKI Jakarta, pertama saya mohon maaf saya telat karena tadi setelah kajian ada orang datang ke rumah saya, datang ke masjid gitu. Kemudian berdialog tentang masalah ketuhanan. Dia Kristen Advent. Ya, Kristen Advent ya, Kristen Advent. Dia bertanya banyak hal begitu karena Advent ini Kristennya beda dengan Katolik, beda dengan Protestan. Dan dia tidak ikut lebaran di 25 Desember. Ya, dari mulai masalah penciptaan Yesus, ya, kemudian penciptaan para nabi, iman para nabi, begitu. Hingga saya menawarkan satu pertanyaan, ya, yang saya tidak mungkin agak sensitif di sini ya, begitu. Artinya kalau beliau itu adalah Tuhan, maka apakah dia bisa menciptakan langit? Apakah beliau bisa menciptakan bumi? Al-Ahqaf ayat 6. Ya, maka katakan Muhammad kepada mereka yang mengatakan Tuhannya selain Allah, apakah kontribusi mereka terhadap penciptaan langit, terhadap penciptaan bumi, begitu. Lalu belum juga kokoh, saya bilang ya banyak hal lah. Ya, khawatir di sini yang hadir tidak semuanya ini Muslim gitu ya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah dia masuk Islam. Ya, jadi tadi dialognya cukup ketat sehingga membuat saya telat. Saya wajib telat tadi. Justru kalau saya awal waktu, siapa tahu beliau tidak jadi bersyahadat. Kan begitu. Jadi dan dari awal tidak niat untuk bersyahadat begitu. Tapi alhamdulillah beliau orang terbuka ya. Mudah-mudahan ini berkah Ramadan ini. Ya, berkah Ramadan. Karena itu insya Allah pengajian Al-Kahfi kita nilainya berbeda dengan Al-Kahfi di luar bulan Ramadan. Jadi Al-Kahfi di Ramadan ya itu yang sunat pahalanya bisa menjadi wajib. Yang wajib bisa dilipat gandakan jadi 10, jadi 70, jadi 700 hingga tak terhingga. Dari itu jangan sampai jangan tidak sempat, harus disempatkan. Ya, harus disempatkan. Bahkan Imam Malik itu di bulan Ramadan semua ditinggalkan ya kegiatan-kegiatan yang lain ya insya Allah. Yang lain apalagi sekarang kan kita sistemnya AI kan begitu. Artificial intelligence semua bisa dikerjakan gitu dengan artificial intelligence. Dunia semakin canggih, semakin luar biasa, apalagi sudah ada ChatGPT dan lain sebagainya. Maka 1 tahun ini waktu 1 bulan kita berikan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking luar biasanya Ramadan, itu ada ayat yang digeser statusnya. Sering kita mendengar ayat para ustadz membacanya, para kiai, para ulama, para habaib, 238 Al-Baqarah. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah. Hafidhus salawat, jagalah salat 5 waktu. Salatil wusta khususnya salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian bersama orang-orang yang taat. Nah, para ulama, para mufassir, itu nampaknya ada kecenderungan salat wusta itu adalah salat asar. Tetapi 11 bulan di mana asarnya menjadi salat al-wusta, bahkan Imam Bukhari menguatkan penafsiran ini dengan hadis Nabi, man ahmal al-asra faqad habita amaluh. Orang yang
melalaikan asar, ludes amalnya kala itu. Karena itu ya ketika sholat asar kita jangan disibukkan, kan ada beberapa kementerian, ada beberapa organisasi, lembaga negara, itu ada penjemputan tuh. Kalau sampai penjemputan itu tidak membuat kita awal waktu sholat asar, rugi. Ya dijemput paling bayar taksi berapa kan begitu. Tapi kalau amal ibadah kita harus ludes, waduh rugi betul. Nah asar yang begitu luar biasa menjadi sholatul wusta itu di Ramadan digeser statusnya. Yang sholatul wusta bukan lagi asar, tapi apa? Maghrib. Jadi sholat wustonya Ramadan itu maghrib. Pertanyaan saya, kenapa maghrib menjadi sholatul wusta? Karena maghrib orang disibukkan dengan berbuka, betul nggak? Ya, sehingga ketika berbuka enak betul, lupa sholat berjamaah, nggak di masjid sholatnya. Subhanallah. Ya, di bulan Ramadan itu Allah menawarkan 3 hal. Pertama, apa kata Allah? Hal min sa'ilin. Ada yang minta enggak di bulan Ramadan ini? Fa'uti su'lahu. Kemudian yang kedua, hal minta ibn, ada yang taubat enggak? Fa'atubu ilai, aku akan taubati dia. Kemudian yang ketiga, hal min mustaghfirin, ada yang minta ampun enggak? Fa'aghfirullah, aku akan ampuni dia. Ini 3 permohonan ini itu di waktu yang berbeda. Hal min sa'ilin, ada yang minta tidak? Ini Allah tawarkan di waktu maghrib. Kita maghrib jangan sampai karena lapar dari pagi, dari siang, dari sore, subhanallah, semua diambil, semua dimakan, sehingga lupa maghribnya nggak awal waktu, maghribnya nggak berjamaah. Padahal ketika itu Allah sedang menawarkan, ada yang minta nggak? Subhanallah. Itu sebabnya Nabi menjelaskan secara detail bagaimana berbuka. Gini nih berbukanya Nabi nih. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setelah kita menjawab azan, Allah Akbar, Allah Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan tuh 1 butir kurma. Minimum 7 kali kunyah, maksimum 40 kali kunyah atau hingga habis tuh. Hingga apa? Hingga lembut. Ya, baru ditelan. Setelah makan 1 butir kurma, apa doanya? Dzabahal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu berdoalah. Itu tadi doa yang kedua tuh ya. Jadi dzabahal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa sahih nih, ini KW1. Tapi karena orang Indonesia sudah populernya Allah malakasum, silakan digabung. Apalagi dia mengatakan, Zabatoma itu Muhammadiyah Ustaz, lakasum itu NU, udah digabungkan lah NU dan Muhammadiyah itu. Itu tuh ya, Zabahadzama'u wabtallatil uruku, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruku, dan telah basah kerongkongan. Artinya apa? Berarti sudah berbuka, sudah dimakan tuh kurmanya. Ya, lalu Allahumma lakasum tuh. Nah, setelah itu jangan dulu ngambil yang kedua, butiran yang kedua, ya, jangan dulu ngambil air. Jangan dulu ngambil biji salak ya atau es timun suri, jangan, berdoa. Yang ketiga itu. Jadi yang pertama apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan seperti biasa, ambil kurma, lalu dzabah dzama wa batalil uluqu wa thabatal ajr insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Yang ketiga itu berdoa kita sehebat-hebatnya. Kenapa? Allah ketika itu sedang menawarkan, ada yang mau minta tidak? Allahu Akbar. Jadi lebih banyak mintanya, lebih banyak minta doanya, harapannya ketimbang bukanya itu sendiri. Subhanallah, minta tuh sebanyak-banyaknya. Setelah itu, karena kita insya Allah sudah punya air wudhu, ke masjid berangkat. Subhanallah. Kenapa? Karena maghrib di Ramadan itu menggeser asar 238 Al-Baqarah. Wustonya bukan lagi asar. Wustonya apa? Maghrib. Nah, khusus nih Bapak-bapak, Bapenda kan biasanya juga mengadakan acara bukber tuh. Jangan sampai maghribnya tidak berjamaah. Jangan sampai maghribnya tidak awal waktu. Sayang.
Nah, setelah sholat maghrib baru silakan makan besar. Lalu sholat isya. Jangan sampai bukber, nggak sholat isya berjamaah, tidak taraweh, bukber. Karena bukber itu intinya apa? Makan berjamaah, doanya, bahkan lebih hebat lagi ngasih makan. Oh, subhanallah. Santunannya itu siapa tahu puasa kita hari ini nggak begitu bagus. Ya, ada dusta, ada bohong, ada mata kita kurang apa itu kurang bisa dijaga, lisan kita kurang bisa dijaga, hati penuh kedekilan. Maka beri makan kepada orang yang berpuasa, khususnya yang kalangan papa. Subhanallah, siapa tahu puasa. Barang siapa memberi makan, kata Nabi, man fattara shaiman, barang siapa memberi makan orang yang puasa, lahu ka ajri siyami. Baginya pahala seperti puasa orang yang kita kasih makan. Nambel itu. Dahsyat betul. Jadi hati-hati dengan maghrib Bapak Ibu. Jangan sampai tidak berjamaah, jangan sampai tidak di awal waktu. Kalau bisa di masjid lebih bagus. Subhanallah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan penuh dengan keimanan, baginya dosa, ya Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Maka jangan sampai kita selama Ramadan ini sholatnya tidak awal waktu, tidak berjamaah, ya, di masjid. Kalau bisa di masjid lebih bagus lagi. Dan jangan sampai tinggalkan qiyamul lail. Anas bin Malik ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi. Ya Anas, engkau kan ini asprinya Nabi. Ini kayaknya Ramadan ini saya nggak dapat Lailatul Qadar ini. Apa yang mesti aku lakukan? Apa kata Anas? Qum qiyamal laili sanata. Kamu harus melaksanakan qiyamul lail 1 tahun sempurna, nggak pakai bolong. Ternyata sahabat itu sudah berjalan 1 tahun masuk Ramadan yang akan datang. Subhanallah. Itu ada bolong-bolong. Bolong-bolongnya banyak betul. Tapi banyak itu beda dengan banyak kita. Beliau banyaknya 5. Jadi 5 hari selama 360 hari beliau nggak tahajud, nggak qiyamul lail. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu beliau qadha di bulan Ramadan. Jadi kalau tahajud 8 rakaat plus witir 3, jadi berapa itu? Subhanallah, tahajudnya jadi 16 rakaat, di qadha tuh. Witirnya jadi 11. Kenapa? Karena para sahabat kenal betul siapa nih Ramadan. Ini puasa Ramadan kita 30 hari atau 29 hari ya. 1 hari aja Allah terima puasa kita. Dahsyat. Subhanallah. Ya, maka bisa mengkifarati dosa kita dari timur dunia hingga barat dunia, dari utara dunia, dari selatan dunia. Bisa jadi salat kita nggak laku Bapak Ibu. Zakat kita nggak laku, subhanallah. Apalagi jujur kita berat. Inti dari puasa Ramadan Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pernah makan harta batil. Walaupun kita WTP. Subhanallah. Tapi nggak dapat WTP-nya Allah tuh. Itu inti dari puasa, subhanallah. Kayaknya ngarepin kita pakai jujur, pakai sholat, pakai zakat, susah masuk surga. Siapa tahu puasa kita benar, subhanallah. Allah nggak lihat sholat kita itu. Allah nggak lihat zakat kita. Allah nggak lihat jujur kita. Ya Allah lihat puasa kita. Makanya puasa ada surga yang khusus. Namanya apa itu? Babur Royyan. Bisa jadi kita masuk surga dengan cara puasa. Karena itu maksimalkan. Sayang ini. Ramadan ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi ngomong ini dalam hadis yang dhaif, tapi banyak sekali ini riwayat-riwayat yang menguatkannya. Andaikan umatku tahu ya keistimewaan apa yang ada pada bulan Ramadan, mereka pasti berharap. 1 tahun setiap bulannya isinya apa itu? Isinya Ramadan. Subhanallah. Kita ini jadi abdi negara. Betul nggak? Subhanallah. Kita ini jadi abdi di kampus ada namanya Pengmas, pengabdian masyarakat, dibayar itu. Saya mengajukan Pengmas, proposal saya diterima, dibayar gitu, subhanallah. Kita jadi abdi negara luar biasa. Bahkan ada dapat apa itu? PNS 10 tahun dapat Satya Lencana kan gitu ya. PNS 20 tahun dapat Satya Lencana, subhanallah. Kita jadi abdi Allah dapat Satya Lencananya berapa? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena kita kembali pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maafkan saya Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kesehatan, kelancaran, keberkahan, kegembiraan.
dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini yang isinya luar biasa, yang hikmahnya luar biasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, lapangkan hati kami. Jadikan puasa Ramadan ini puasa paling hebat kami, ya Allah. Sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Bahkan 50 kali di antara kami sudah melaksanakan puasa Ramadan. Tapi kami masih sering, ya Allah, berbuat dosa. Masih sering berbuat maksiat. Penanda bahwa Ramadan belum berbekas kepada kami. Karena itu pastikan, ya Allah, Ramadan ini tambahkan rasa takut kami, ya Allah. Jangan kami setelah puasa Ramadan ini masih, ya Allah, senang berbuat dosa, senang berbuat maksiat. Bersihkan hati kami, ya Allah. Berikan keberkahan kepada usia kami, ya Allah. Berkahi rizki kami, ya Allah. Berikan yang halal, jauhkan yang syubhat, apalagi yang haram. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa darajik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa darajik. Adfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.